Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas A2 Teknik Informatika akan membahas seputar konfigurasi komputer, mulai dari alat, kabel, dan lain-lain. Untuk pembahasan selanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Ya, mikrotik adalah sistem operasi jaringan berbasis perangkat lunak yang memungkinkan sebuah komputer berfungsi sebagai router jaringan. Perlu dipahami bahwa mikrotik sendiri adalah software, berbeda dengan router yang merupakan hardware atau perangkat keras. Mikrotik dikembangkan oleh perusahaan Latvia bernama Mikrotechlis yang didirikan pada tahun 1995 dengan tujuan mengembangkan sistem ISP atau Internet Service Provider menggunakan teknologi nirkabel. Produk utama Mikrotik dikenal dengan nama router OS yang dapat diinstal pada komputer biasa atau pada perangkat keras khusus buatan Mikrotik sendiri yang disebut router board. Ya. Baik, saya akan menjelaskan fungsi port-port pada bagian Mikrotik. Yang pertama, fungsi port 1 sampai 5 pada perangkat Mikrotik bergantung pada model perangkat keras dan konfigurasi routers OS yang diterapkan. Tidak ada fungsi standar tetap untuk setiap port. Namun secara umum, port-port tersebut biasanya digunakan sebagai berikut. Yang pertama, port 1 seringkali dikonfigurasi sebagai WAN, Wide Area Network, menghubungkan perangkat Mikrotik ke internet melalui penyedia layanan internet ISP. Bisa juga digunakan sebagai port LAN, Local Area Network, jika dikonfigurasi demikian. Kemudian port 2 sampai 5 biasanya digunakan sebagai port LAN, menghubungkan perangkat lokal seperti komputer, printer, atau perangkat jaringan lainnya ke jaringan lokal. Ada beberapa model port-port ini dapat dikonfigurasi sebagai bagian dari switch internal, memungkinkan koneksi yang lebih banyak. Penggunanya dapat diubah melalui konfigurasi router OS, misalnya untuk membuat plan, port mirroring, atau fungsi lainnya. IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, termasuk internet, yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan memungkinkan komunikasi antar perangkat. Apa yang dimaksud dengan DNS? Sistem nama domain atau DNS adalah komponen protokol standar internet yang bertanggung jawab untuk mengubah nama domain yang mudah dipahami manusia menjadi alamat internet protokol atau IP yang digunakan komputer untuk mengidentifikasi satu sama lain di jaringan. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang menyaring lalu lintas jaringan, memblokir akses yang tidak sah dan berbahaya. DHCP server otomatis memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan, subnet, MAC, gateway, DNS service ke perangkat dalam jaringan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan konfigurasi manual. Sekian. Sekarang kami sedang membuat atau merangkai kabel strike. Kabel strike adalah jenis kabel jaringan, khususnya kabel UTP yang memiliki susunan warna yang sama pada kedua ujungnya.
Fungsi kabel strike adalah untuk menghubungkan perangkat yang berbeda fungsi dalam jaringan seperti komputer ke switch, komputer ke router, switch ke router, atau perangkat jaringan lainnya yang berbeda. Urutan warna kabel strike adalah putih orange-orange, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Urutan warna ini harus sama pada kedua ujung kabel strike. Sekarang kami sedang membuat atau merangkai kabel cross. Kabel cross adalah jenis kabel jaringan yang dirancang untuk menghubungkan dua perangkat sejenis secara langsung, seperti dua komputer atau dua switch. Kabel ini memiliki susunan warna yang berbeda pada kedua ujungnya, yang memungkinkan pertukaran data antara perangkat yang terhubung tanpa perlu perangkat tambahan seperti hubungan atau router. Fungsi kabel cross adalah untuk menghubungkan dua perangkat yang sama secara langsung. Misalnya dua komputer untuk berbagi file atau dua switch untuk memperluas jaringan. Dan pada ujung dua, putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Pada kabel cross, susunan warna kabel pada salah satu ujungnya akan berbeda dengan susunan warna pada ujung lainnya. Perbedaannya, susunan warna ini memungkinkan sinyal yang dikirim oleh satu perangkat diterima oleh perangkat lain yang terhubung. Jadi, sinyal yang dikirim pada pin tertentu di satu ujung akan diterima pada pin yang berbeda di ujung lainnya. Dan pada ujung dua, putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat.